saya HMP Batubara sebagai orang yang dituakan daripada batubara, baik di perantauan, terutama di perantauan, tetapi berhubungan erat dengan keluarga kami yang ada di kampung. Nah, yang ikut dengan kami sekarang ini adalah pertama istri saya, Nyonya HMP Batubara. Yang kedua adik saya itu Opu Bennett, atau saya namakan aja Toman Batubara. Yang ketiga itu juga adik saya Ebenezer Batubara. Kemudian yang keempat itu adik saya Johnny Batubara, dan yang kelima ponakan saya Daniel Siregar. Itulah yang kami hadir di sini. Kami sudah resah selama ini, resah karena tanah milik kami yang sudah kami kuasai, kami miliki, kami kuasai, kami usahakan selama 6 generasi, kurang lebih 150 tahun, dicaplok atau diambil secara paksa oleh Marga Tobing yang di-back atau disupport oleh perusahaan Toba Pulp Lestari TPL di Tapanuli Utara. Nah, ini tanah tersebut selama ini sudah kami tanami tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ditanami dengan tanaman-tanaman keperluan masyarakat, kemenyan, kemudian pinus sama kopi dan jeruk. Nah, dengan dirusaknya tanaman ini berarti mata pencarian daripada penduduk keluarga kami dan juga hari depan daripada keluarga kami akan terganggu. Kalau dikatakan memang bukan hanya itu milik kami, masih ada yang lain. Jadi kalaupun diambil ini sebetulnya hanya mengurangi daripada, pertama memang karena hak kami dan mengurangi kesempatan bagi penduduk untuk memperbaiki mata pencariannya atau memperbaiki kehidupannya. Jadi itulah yang kira-kira yang bisa kami sampaikan, dan ini juga keadaan ini atau katakanlah musibah yang dibuat oleh Marga Tobing, di-back oleh TPL ini sebetulnya sangat disayangkan, dan juga sangat ditolak oleh pengetua-pengetua daripada desa Enesia yang terdiri daripada perwakilan daripada marga-marga di sana, antara lain Marga Lubis, Marga Pasar Ribu, Marga Manik, dan juga Marga Tarihoran, dan juga otomatis Marga Batubara. Nah, inilah sebetulnya yang kami harapkan. Selama ini kami sudah mengadu kepada pemerintah. Kami sudah membuat surat tanggal 12 Januari 2022. Kami tunggu sampai 3 bulan tidak ada reaksi jawaban daripada pemerintah. Kami sudah mencoba menghubungi daripada pemerintah secara langsung selain daripada surat itu. Tapi juga kami sulit ketemu. Hanya yang bisa ketemu dengan wakil ketua DPRD Tapanuli Utara sama camatnya. Tetapi kami juga tidak mendapatkan sesuatu yang kira-kira inilah jalan keluarnya atau bagaimana untuk pemecahan. Sehingga kami jadi resah. Kalau misalnya tidak ada pemecahan mengenai masalah ini, pastilah kami sebagai keluarga sangat resah. Oleh karena itu, mudah-mudahan melalui pertemuan kami dengan para rekan-rekan wartawan bisa diviralkan sehingga ada langkah yang muncul dari pemerintah. Oh, ini perlu ada perhatian untuk penyelesaian, sehingga di kemudian hari tidak hanya sekedar mengurangi kesempatan mata pencarian, tapi menghindari adanya konflik sosial. Bagaimanapun kalau ini nanti terus-terusan, kami juga melihat begitu di tanah milik sendiri ditanam seperti ini, pastilah kami juga mengambil satu langkah. Barangkali entah kami nanti jadi mencabut atau bagaimana nanti itu demi untuk mempertahankan hak. Itu kenapa warga Huta Batubara itu tidak kompak dari awalnya melawan daripada tindakan ini, kan? Kenapa? Karena pengalaman dia kalau kompak melawan daripada yang menyaplok tanah ini, biasanya mereka itu juga akan mundur ini kan. Nah, itu saya katakan tadi bahwa mereka ini, keluarga saya ini orang-orang polos, orang sederhana gitu kan, di daerah kan, sangat takut kalau sudah dikatakan misalnya ada backing-backingnya di belakang, sangat takut mereka itu. Sehingga takut lagi apabila nanti mereka itu dipanggil-panggil polisi. Nanti bagaimana kami kalau dipanggil-panggil polisi itulah. Oleh karena itu terlambat dikasih tahu sama kami, baru dikasih tahu pada bulan November kepada kami. Itu yang kira-kira ini 15,3 hektar. Kalau itu sudah di sini dulu kita buat.
pada tahun 2009 sebagian tanah ini yang saya tunjukkan ini kebetulan punya kami sendiri, kan. Ini sudah kami olah, ini kami tanam dengan apa namanya, jeruk dan kopi. Ini sampai semuanya, ini ada bupati di sini yang menyaksikan. Malahan sebagian daripada bibit itu tadinya dari pemerintah daerah, dari bupati, termasuk waktu itu bibit ikan, bibit kulit manis dan sebagainya. Ini sampai terus sampai di sini waktu pengolahan pertama. Tapi setelah ini kan, setelah tahun 14 itu kelihatannya kan agak berhenti, ada masalah waktu itu, saya tidak jadi kembali ke kampung waktu itu, jadi sehingga agak tidak diusahakan, berhenti diusahakan, sehingga terjadilah pada tahun inilah kejadian yang baru yang sekarang ini. Inilah area yang tadi sebelumnya bagus, jadi hancur. Ini hancur, ini semuanya, ini dibabat ini rumah tadi sama rumah kami itu kan. Kira-kira dari rumah ini ada kurang lebih 150 sampai 200 meter aja nih. Jadi tidak jauh dari tempat itu. Jadi bisa dibayangkan tanah pekarangan lah sebetulnya, seakan-akan demikian. Sampai inilah yang dibabat. Ini masyarakat kami waktu November pulang, inilah yang di sini. Dan di sini sekarang udah tumbuh eukaliptus. Kalau tadi mulai kapan? Itu mulai Januari tahun 2022. Nah, mulai itulah hilang kesempatan bagi warga untuk mendapatkan mata pencarian. Tapi bukan berarti tidak ada mata pencarian yang lain. Ada juga tanah-tanahnya, ada pertanian juga yang lain. Tapi yang diambil mereka itu adalah ini. Bagaimanapun sebagai pemilik ingin mempertahankan, jangan sampai diambil, karena itu juga ikut mendukung daripada mata pencarian warga. Sampai di sini semuanya begitu. Itu gambar-gambar kami melihat ini sudah mulai tumbuh. Bukti otentik ya. Tumbuh. Nah, ini karena kami di sana, kami cobalah untuk menghalangi daripada TPL ini sama yang bekerja di sana. Kami coba menutup jalan ini. Karena jalan itu dibuat sampai ke atas, itu dibuat pakai mereka buka jalur baru untuk itu. Supaya dosernya naik. Nah, setelah itulah yang saya cerita tadi, hujan datang, kan, turun dari atas, turunlah di sini. Tadinya ini kolam. Kolam. Sekarang udah jadi rata. Nah, di sebelah sini jalan, sebetulnya sebelah sini jalan raya itu jalan utama. Nah, kita khawatir kalau nanti misalnya ini tidak segera, ini juga kan bisa menyeberang. Di sebelah sini sawah semua. Bisa fatal ya. Bisa. Itulah yang terjadi sampai di sini. Nah, masalah ini kami sudah bicarakan pertama dengan kepala desa. Ini kepala desa ya, kepala desa udah kami bicarakan. Kami juga dengan pengetua setempat udah kami bicarakan. Makanya ada pernyataan di sini bahwa mereka menyayangkan dan menolak. Kemudian juga kami sudah bicarakan juga dengan Tobing berkali-kali, 2 kali ada di mediasi di sini, tetapi gagal. Karena gagalnya itu karena kepala desanya itu sudah berpihak kepada Tobing ini. Tobing siapa namanya? Tobing Pinopar itu keturunan daripada Opu Semutul itu. Nanti ada di sini nanti ininya. Inilah yang juru bicaranya waktu itu. Saya juru bicara dari sini ini yang rambutnya sama-sama putih. Nah, kemudian kami juga sudah menemui TPL. Lestari itu ya. Di sini kami diterimalah marga Sitohang ya. Sitohang waktu itu. Jadi kita sudah jelaskan. Nah, kita minta tolonglah perjanjiannya dikasih bagaimana. Maksud kita supaya tahu siapa yang menyetujui perjanjian ini dari masyarakat, atau akal-akalan daripada kepala desanya itu kira-kira, tapi tidak diberikan. Akhirnya kita berikanlah protes sama dia, surat-surat yang tadi ada yang sama kita berikan kepada TPL. Inilah kami waktu berkunjung kepada TPL. Nah, ini yang kira-kira yang bisa saya ini kan, mungkin kalau ada pertanyaan barangkali bisa.
Selain dari pertemuan itu, pernah dibikin perlawanan nggak secara fisik atau orasi atau apapun lah secara pihak keluarga? Pernah apa tadi? Menantang artinya kan itu milik kami, itu belum selesai, kenapa di pernah nggak? Pernah. Itulah yang saya katakan, sampai kita berdialog di situ kan, 2 kali ketemu dengan dia. Itu yang pertama pada akhir daripada November, yang kedua pada awal daripada awal daripada Desember. 2 kali. Dan yang ketiga waktu mediasi di kepala desa. Nah, itu yang kira-kira pertemuan, dialog di situ. Tapi kira-kira tindakan dari kita pernah kita cabut. Yang di daerah kita itu beberapa ada 100 sampai 150 batang kita cabut sebagai bukti bahwa kita memprotes. Kenapa demikian? Dia berjanji tadinya mau ketemu dari bulan Januari tahun 2023 untuk menata perbatasan ini, tapi dia nggak datang. Memetakan tempatnya ya? Iya. Oke. Dia tidak datang. Sementara ingkar dia. Ingkar janji dia. Sementara eukaliptus yang kita tanam ini kan sudah tumbuh terus. Nah, kalau misalnya dia tidak datang, dia sudah beranggapan, oh itu dari tanah kami, tidak ada protes lagi. Makanya kami cabut, supaya semacam protes itu kepada mereka, kami cabut itu, tapi mereka juga nggak datang. Itu sampai sekarang? Sampai sekarang juga. Jadi artinya tidak ada. Mereka nggak ada reaksi berarti? Iya itu. Jadi nggak ada. Barangkali ya itu tadi. Untung-untungan kalau tidak dicabut barangkali ya itu. Oke. Nanti langkah hukum apa yang nanti dari keluarga ini mau arahkan? Kira-kira apa? Nah, sebetulnya setelah melalui media ini gitu, kira-kira apa nih? Sebetulnya terpikir bagi kita ada sebetulnya yang beberapa langkah yang kita laksanakan itu ya. Pertama tadi mencabut, itu kan, itu. Yeah. Yang kedua itu menanami di celah-celah daripada tanaman ini, kan. Yeah. Misalnya eukaliptus ini pertanda hak milik, katakanlah kita tanam itu kita gitu kan. Contoh misalnya kita tanam pinus, itu kan baru sebagian sedang berencana kita. Yeah. Yang ketiga langkah mengenai hukum, itu melalui hukum misalnya kan, tapi kadang-kadang kita berpikir mengenai hukum ini kan disampaikan kadang-kadang mahal seperti yang saya cerita tadi. Nah, kita kan sederhana. Kira-kira gini, apakah Bapak mau bawa ke DPR RI sekalian? Kalau DPRD kan udah pasti masuk angin kan. Nah, DPR RI kan ada juga pemikiran seperti Komisi itu. 3 nanti kita bawa. Ada juga pemikiran sedang sedang dirintis ada juga. Pokoknya Pak Hans ya, apapun yang ditempuh, ibarat kami sakit ini, sakit, ini loh obatnya. Terus kita buru-buru mau ini obatnya. Makanya kita anggap salah satu adalah dipiralkan ini merupakan suatu obat bagi kita, minimal membuka mata publik itu. Sekaligus memberikan kesempatan bagi pihak yang itu. Iya itu. Iya. Nah, terus yang keempat tadi adalah masalah hukum. Kami juga sudah menghubungi ini pengacara ini, tapi seperti yang saya katakan tadi tidak gampang. Kan itu kan kita belum lagi misalnya kalau pengacaranya di lokal misalnya kan, siapa tahu nanti ini sudah 2 kaki ini, siapa tahu bukan siapa tahu bukan menuduh, siapa tahu. Kalaupun mungkin masing-masing orang ada yang jujur, ada yang tidak kan itu ya. Oknumnya siapa tahu itu, tapi itu siapa tahu misalnya kan. Tapi kemampuan kami kadang-kadang membatasi kami untuk masuk ke pengadilan. Malahan yang kami harapkan itu sebetulnya mereka itu mengadukan kami supaya kami tidak terlalu banyak biaya. Kami nanti melawan mereka di pengadilan karena kami diadukan. Makanya kami coba mencabut itu supaya kami diadukan. Itulah kira-kira. Penting jelas-jelas ya, bukti pemilikan dari keluarga Bapak itu ada semua disampaikan. Oke, nanti Bapak bisa sampaikan ke media lagi secara terbuka. Bapak sampaikan di media bahwa saya berharap semua stakeholder pemerintahan yang terkait, antara lain Menteri BPN, Kapolri, untuk bisa mengawal kasus kami. Seperti itu. Ntar saya bilangin maksud saya. Statement terakhir. Sebelum itu mengenai kepemilikan tadi itu ya. Jadi kami Pak Hans sebetulnya dengan rekan-rekan
pemilikan di Tapanuli Utara itu belum ada yang menyangkut punya sertifikat, belum ada itu, belum ada ya. Giri juga mungkin nggak ada. Tapi kami ada sejarah tanah yang diceritakan oleh orang tua kami bahwa ini tanah ini begini sampai dibagi-bagikan kepada keturunannya. Itu yang saya katakan 6 generasi tadi. Nah, adat lah ya. Ya, nah mengenai statement betul-betul kami sangat mengharapkan daripada stakeholder atau pemegang kekuasaan lah ya untuk membantu kami menyelesaikan permasalahan kami dengan Tobing penopalnya Opus Sumutul ini yang di-back oleh TPL supaya ada pemecahan ini sehingga keresahan kami sebagai warga di sana itu bisa terobati, artinya ada kepastian bagi kami. Kira-kira itulah itulah harapan kami kepada siapalah yang berkaitan di pemerintah, mulai daripada kepolisian, kemudian kepada Bapak Jokowi Presiden. Presiden seperti yang biasa selama ini juga banyak diselesaikan kan, kemudian juga Menteri ATM BPN, Menteri Pertanahan kan, BPN Pak Hadi, tolonglah kami dibantu bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan kami. Kami manalah yang terbaik, kami adalah rakyat yang sederhana, rakyat polos. Kami ingin kepastian, kami ingin tidak terganggu di dalam untuk kelangsungan hidup daripada telur. Itu yang kami harapkan dari pemerintah. Terima kasih. Dari suara tapi ada pertanyaan. Jadi saya mau bertanya sebenarnya, Mas. Ya. Batu bara. Tolong ceritakan kronologisnya agar kami juga mengerti bagaimana cerita ini muncul. Tadi Amang kan saya dengar sudah 6 generasi, saya bayangkan Amang generasi keempat atau kelima di kampung itu. Lalu disampaikan beberapa marga, hampir semua keturunan dari Porpor Marsada ya. Lalu mereka juga membantu. Tapi pertanyaannya mulai, apakah hanya 5 marga tadi batu bara itu yang mendapat dalam tanda kutip diskriminasi atau penyeropatan tanah yang disebutkan tadi, atau marga-marga lain, Bugis atau Manik dari keturunan Porpor Marsada ini juga ikut menanggung atau tanah mereka juga diserobot? Lalu ini ceritakan nama, kenapa muncul kemudian Opus Sumutul itu keturunan dari Lubat Tobing? Apakah dalam generasi 6 generasi ini ada hubungan ke Lubat Tobing atau mungkin Boru atau mungkin hula-hula dari batu bara, tiba-tiba mereka menyerobot tanah? Adakah cerita lain sebelum ini? Tolong. Ya, pertama-tama huta batu ya, sasaran daripada marga Tobing penoparnya Opus Sumutul ini adalah huta batu bara, huta Enasia. Itu huta Indonesia itu diduduki oleh tadi marga mulai daripada Lubis, Pasar Ribu, Manik, Tarihoran dan batu bara. Nah, sasaran pertama tembakan mereka itu sekarang ini adalah batu bara. Tapi bukan tidak mungkin atau ada dalam konsep mereka itu bahwa itu tanah daripada yang semua yang kami tempati itu dengan marga-marga lain adalah tanah mereka. Itu. Nah, makanya itulah yang membuat kegelisahan kepada marga-marga yang ada di sana. Kenapa mereka itu sangat menyayangkan dan menolak tindakan daripada Tobing ini. Ini sebetulnya. Nah, tanah ini apakah bagaimana sejarahnya? Itu yang tadi saya katakan tadi. Dulu katanya kalau menurut Tobing itu katanya ini mulai tahu ditempati bukan ditempati ya, menurut mereka tanah ini adalah udah milik mereka itu tahun 1600, bayangkan 1600 dan belantara orang di situ kan. Itu di kita ini aja barangkali tidak ada, Jakarta ini aja saya datang tahun 67 masih Rawamangun itu belum ada gitu loh. Nah, itulah kira-kira. Jadi saya itu generasi ketiga karena Bapak tua di atas ya, Bapak tua, kemudian Opung kan, Bapak generasi keempat saya. Jadi kepada anak saya, kepada cucu saya, itu kan makanya 6 generasi. Nah, kalau saya perkirakan mulai tahun 1850-an lah mungkin, karena Bapak yang paling tinggi di sana itu meninggalnya 1906.
Kalau misalnya umurnya 60, berarti kan dia lahirnya itu tahun 1854, kira-kira begitu. Nah, kalau orang tua saya sekarang hidup, umurnya itu udah 108 tahun, kan? 108 tahun. Ke saya udah sekian tahun itu. Itu adalah perhitungannya tadi. Jadi saya tahu betul ceritanya bagaimana pengelolaan tanah ini. Umur saya sekarang 7 bulan tahun, 2 bulan itu kan. Apakah juga perjuangan dari batubara ini bisa kita sebut tanah adat? Karena kalau tanah adat berarti juga kan ada kronologis yang dituliskan, yang saya dikirimkan oleh Edward tadi pagi secara singkat, tapi saya bayangkan itu mungkin di puluhan tahun lalu ditulis. Mungkin nenek moyang yang pertama datang ke situ, di generasi awal itu datang ke situ, mereka catatkan bahwa mereka awalnya menduduki tanah itu kan paling tidak itu dasar kita juga memperjuangkan itu. Adakah itu? Nah, yang ada tidak dijelaskan tanah ada betul, tapi tanah itu waktu itu kita terima dari apa namanya itu raja di sana itu ada Margamani juga raja, namanya Raja Daniel kan. Kita disetujui untuk tinggal di situ. Kira-kira 150 tahun yang lalu kan disetujui di situ, dan juga karena opo kami ini, nenek moyang kami ini juga merupakan pegawai pemerintah, pegawai adat, dan waktu menempati tempat itu bukti persetujuannya dia diulosi. Di terminologi tanah adat seperti yang saya baca di Google itu tanah yang ditentukan oleh masyarakat adat, kan? Tapi kami sebagai masyarakat adat di sana ada lubis dan macam-macam itu, kami menganggap bahwa itu tanah kami, gitu. Nah, kami tidak tahu itu dari Manik tadi itu buktinya kita udah hidup di situ selama 150 tahun, tidak pernah ada tobing kita lihat di situ, kan? Tidak pernah mereka itu berkampung di sana, tidak pernah. Dan kita tidak pernah diganggu orang. Baru setelah ada TPL ini, barangkali inilah faktor pemicu sebagai trigger barangkali untuk mengambil alih tanah-tanah di Tapanuli, bukan hanya tanah batubara. Nanti habis batubara, Tarihoran di situ di seberang kami itu udah dibilang sama kami, Tarihoran berikutnya. Habis itu nanti Pasar Ribu, habis ini nanti begini. Kalau tidak ada nanti pemecahan masalah ini, itulah yang saya katakan tadi, bukan tidak mungkin terjadi konflik sosial. Bagaimanapun, seperti kami ini biarpun sederhana kan pasti memperjuangkan kepemilikan itu. Itu kira-kira.